menentukan kebutuhan library. Kemudian yang kedua, menentukan data input dan data target. Menuliskan dalam bentuk array karena semua nilai dioperasikan menggunakan array. Jadi tidak dalam bentuk data tunggal. Kemudian yang ketiga, menentukan fungsi aktivasi sigmoid. Jadi fungsi aktivasi setelah perkalian W dan X itu dilewatkan pada fungsi aktivasi. Nah, kemudian yang keempat, menginisialisasi parameter diantaranya iterasi maksimum, target error, dan base error. Kemudian yang kelima, melakukan proses perhitungan nilai output, error, mean absolute error pada forward propagation. Nah, kemudian ada 4 tahapan. Yang pertama itu kita mencari output hasil perhitungan, ya. Y sama dengan W dikali X ditambah W, di mana W adalah bobotnya, kemudian X adalah inputnya, dan kemudian B adalah biasnya, Y sebagai output hasil perhitungan. Ada target juga, ya. Nah, kemudian B, MAE itu merupakan absolut dari selisih antara Y target dengan Y hasil perhitungan dibagi jumlah data keseluruhan. Yang ketiga, berhenti jika if error itu lebih kecil daripada error target. Nah, kemudian yang terakhir, dilakukan update bobot W dan B setiap kali nilai yang diinginkan itu belum tercapai. Nah, nanti pada saat nilai tersebut sudah tercapai, kita akan menemukan base W dan base B. Yang keenam, melakukan proses prediksi testing menggunakan base W dan base W. Nah, ada 2 langkah. A, Y prediksi. Kita menentukan output dari prediksi, di mana Y prediksi ini mengambil base W dengan base B. Jadi bukan lagi W yang pertama, ya, pertama kali diinisialisasi, tapi sudah merupakan W dengan B, bobot dan bias hasil pencarian nilai terbaiknya. X dikali base W ditambah base B. Kemudian B, akurasi, di mana akurasi itu merupakan jumlah prediksi yang benar secara keseluruhan dibagi dengan jumlah total data. Nah, kemudian yang ketujuh, membuat visualisasi data dalam bentuk grafik. A, proses pencarian error terkecil. Nah, iterasi terbaiknya. Ini dalam bentuk grafik, ya. Kalau tadi di sini kan proses pencarian terbaiknya itu secara komputasi, ya, penggunaan rumusnya. Nah, kalau di sini ditampilkan dalam bentuk grafik. Kemudian B, target dan prediksi. C, grafik dari hasil klasifikasi fungsi logika N. Nah, demikian. Kita langsung masuk pada codingnya. Yang pertama, kita menentukan dulu, ya, kebutuhan library. Kebutuhan library kita butuh NumPy. NumPy fungsinya untuk melakukan sejumlah proses logika, ya, matematika, untuk perkalian, penjumlahan. Nah, kemudian Matplotlib untuk menampilkan visualisasi data dalam bentuk grafik untuk merepresentasikan data sesuai dengan yang diinginkan. Ini import numpy as np, import matplotlib.pyplot_splt. Run. Oke. Kemudian yang kedua, menentukan data input dan data target. Data input itu adalah X. Kemudian data target adalah Y, ya. Nah, X, di mana X itu merupakan np.array, kemudian brackets, dalam brackets itu ada kurung siku pembuka, kurung siku penutup. Ini wajib ada, ya. Nah, kemudian datanya. Datanya di sini ada 4 pasang jumlah kurung siku. 4 pasang ini berarti ada 4 baris. Karena setiap pasang itu diantarai dengan tanda koma. Nah, kemudian di dalam setiap pasangnya itu ada 2 angka yang kemudian dipisahkan dengan tanda koma. Berarti ada 2 kolom. Ada 4 baris, 2 kolom. Nah, kemudian berarti kalau misalkan kita mengetahui size-nya, berarti 4 baris, kolom. 4,2. Kemudian Y np.array dalam kurung brackets
kurung siku pembuka penutup. Nah, kemudian di sini logika dari output dari logika N itu adalah 0001. Nah, berarti ada 4 baris karena ada 4 pasang kurung siku. Kemudian di dalam setiap kurung siku itu hanya ada 1 angka, berarti hanya ada 1 kolom. Nah, kita pastikan apakah betul demikian. Nah, jadi kita mau melihat size atau ordo array X dan Y. Nah, di sini kita lihat ordo size X dan Y ya. Nah, jadi untuk X, nah print size X di mana x.shape. Jadi kita menggunakan x.shape untuk mengetahui size dari variabel X tadi. Kemudian untuk y.shape. Oke. Untuk X 4,2, kemudian untuk Y 4,1. Ini artinya 4 baris 2 kolom. Untuk Y 4 baris 1 kolom. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan fungsi aktivasi atau fungsi sigmoidnya. Nah, didefinisikan function dari sigmoidnya, def sigmoid x.2, kemudian return 1/1 tambah np dot eksponen minus x ya. Ini sama juga kalau kita tuliskan dalam rumus fungsi sigmoid ya. Fx sama dengan 1/1 tambah dalam kurung ya 1/1 tambah e berpangkat minus x. Nah, itu fungsi sigmoid. Kemudian yang keempat, menginisialisasi parameter. Nah, di sini kita tidak menggunakan learning rate ya, karena dianggap bahwa tidak dilakukan proses learning rate pada forward propagation. Kemudian iterasi maksimumnya, target error dan base error. Nah, di sini kita lakukan proses pengambilan nilai secara acak atau secara random ya, secara random dengan mulainya misalkan dari titik 42. Kemudian maksimum iterasi adalah 1000. Nah, ini bisa diatur ya 1000, 2000. Kemudian target error adalah 0,01, base error dalam nilai float infinity. Nah, berarti merupakan tipe datanya itu positif yang tak hingga. Jadi nilai positif ya tidak ditentukan berapa. Yang jelas nanti base errornya itu diperoleh. Kemudian kita melakukan tracking, kemudian menyimpan error terkecil dan iterasinya. Jadi error terkecil dengan error history dengan iter history itu disimpan dalam list ya. Oke. Jalankan. Kemudian yang kelima, melakukan proses perhitungan nilai output error atau my tadi pada forward propagation. Nah, di sini ada proses looping ya yang dilakukan karena ada proses perulangan. Perulangannya pada saat dilakukan inisialisasi parameter, selanjutnya dimasukkan ke fungsi setnya, kemudian dilewatkan pada fungsi sigmoid dan keluar nilai akhirnya. Untuk nilai random bobot dan bias, jadi weights-nya itu, jadi kita memiliki variabel weights dengan variabel bias. Variabel weights np.random uniform minus 10,10, berarti rentang nilai yang diambil secara acak antara minus 10 dengan minus 10. Kemudian size-nya atau ukuran array-nya itu adalah 2,1. Nah, tadi kan kita memiliki X nilai size atau ordo matriksnya itu adalah 4,2. Nah, kemudian kalau diperkalikan berdasarkan rumus Y itu sama dengan 4,2 kali 4,2 ditambah B. Nah, berarti di sini sudah memenuhi ya. Pada matriks pertama itu memiliki kolom 2,
Kemudian pada matriks yang kedua memiliki baris 2. Jadi sudah sama antara jumlah kolom dengan jumlah baris pada matriks pertama dan kedua. Kemudian bias np.random.uniform minus 10 sampai 10 ya. Bias ini cuman 1 ya. Jadi dia dalam bentuk data tunggal. Selanjutnya forward propagation. Nah, kita mencari output dari Z. Output dari Z itu adalah perkalian antara X dengan weight ya. Perkalian antara input dengan bobot-bobot. Nah, bobot ini merupakan ya pengaturan nilai supaya nanti bisa menghasilkan nilai bobot yang sesuai dengan target. NP dalam kurung X, jadi parameternya adalah input dengan weight kemudian tambah bias. Nah, kemudian hasil dari perhitungan ini dilewatkan pada fungsi aktivasi sigmoid. Jadi karena ini adalah set, variabelnya sigmoid merupakan fungsi sigmoid Z. Nah, hasilnya nanti sudah dalam bentuk output sebagai Y hasil perhitungan. Nah, setelah itu kita lakukan perhitungan nilai MAE atau nilai error, di mana error itu sama dengan np.min kemudian np absolute hasil pengurangan antara Y perhitungan dengan Y target dengan Y hasil perhitungan. Nah, selanjutnya kita lakukan penyimpanan ya, kita simpan error history ya, error history dari proses tracking pencarian error atau base parameter ya, base parameter. Jadi error history.append error. Nah, error ini nanti kita simpan pada error history. Nah, kenapa? Supaya nanti kita bisa melihat bagaimana error tersebut mulai dari error yang pertama sampai nanti yang terakhir ya, itu disimpan supaya bisa memperlihatkan bagaimana model itu menjalankan dan mencari error terkecilnya sampai error tujuan tercapai. Kemudian iter history.append i ya, variabel i atau indeks. Jadi iterasinya mulai dari iterasi 1 sampai yang terakhir. Kemudian kita simpan base parameternya. Nah, base parameternya jika error yang diperoleh itu lebih kecil dari base error. Nah, jadi kan kita sudah menentukan base errornya atau batas errornya. Nah, kalau misalkan pada proses pencarian tersebut ternyata sudah memenuhi, maka dianggap bahwa base error dari error yang kita cari itu sudah sama. Nah, berarti base error yang ditemukan di situ berupa bobot weight dengan biasnya ya, berarti berhenti proses pencariannya, dan kemudian weight dan bias yang diperoleh itulah yang dikatakan sebagai base W dengan base B. Kemudian jika indeksnya itu misalkan ya kita berikan 2000 ya. Jadi setiap 2000 itu dia akan tampilkan ya, berarti tiap 1000 pembaginya, modulasinya. Nah, itu nanti dia akan tampilkan. Nah, jadi akan diperlihatkan pada iterasi keberapa dan kemudian error keberapa dengan angka ya, berapa angka di belakang koma sampai 6 angka di belakang koma. Nah, kemudian stop jika targetnya tercapai. Nah, jika errornya itu lebih kecil daripada target, maka ya diberikan caption bahwa berhasil menemukan bobot optimal di iterasi kesekian yang sudah ditemukan.
Nah, itu kita jalankan. Jadi error iterasi ke 0, errornya iterasi pertama ya, errornya itu 0,7. Kemudian kita mencetak bobot yang terbaiknya ya, berapa base W-nya, kemudian berapa base B-nya. Jadi kalau untuk print base W, bobot terbaiknya, kemudian base B-nya. Jadi bobot terbaiknya adalah 6,36, kemudian untuk weight-nya, kemudian biasnya ini. Untuk bobotnya nilai W1-nya ya adalah 6,3, kemudian W2-nya 7,2. Untuk biasnya, nah ini biasnya minus 9,86. Nah, error yang terakhir adalah 0,02. Nah, kemudian kita melakukan prediksi ya menggunakan base W dan base B. Nah, ini nih prediksinya. Nah, jadi untuk memprediksi itu berarti ya kita masih menggunakan nilai base tadi ya. Base sigmoid kita lewatkan pada fungsi sigmoid, kemudian np dot. Jadi ini sudah merupakan prediksi ya. Kalau sebelumnya itu kan tadi baru training, baru proses pencariannya ya, proses pencariannya. Nah, kalau ini sudah mengarah ke prediksinya. Berarti yang diambil itu adalah variabel base W dengan base B-nya. Jadi tidak ada lagi update data, tapi langsung kita gunakan base W dengan base B yang tadi sudah diperoleh pada saat proses tracking. Nah, selanjutnya untuk for i in range length, jadi sepanjang jumlah data X. Nah, itu nanti akan diprediksi ya. Kalau misalkan datanya 0, 0, 0, 0, nah itu apa prediksinya? Nah, kemudian di sini dilakukan pembulatan ya. Dilakukan pembulatan round prediction I kemudian 0. Jadi diubah menjadi bulat ya. Jadi kalau misalkan dia mendekati angka tertentu, maka dia akan di pembulatan angka ke angka integer. Nah, ini hasilnya. Jadi pada saat inputnya 00, prediksinya itu adalah hasil perhitungan ya, 0,00052. Nah, itu mendekati 0, dibulatkan menjadi 0. Kemudian 01 prediksinya 0,06 adalah 0. Kemudian 10 prediksinya 0,029 adalah 0, 11 0,9. Nah, berarti diperoleh sesuai dengan targetnya. Nah, kemudian kita melakukan proses prediksi menggunakan label atau sama dengan Y. Jadi proses prediksi ya, prediksi label. Nah, ini kemudian ditentukan akurasinya. Jadinya sebenarnya ini untuk mencari akurasi ya, melakukan pencarian akurasi. Jadi di sini ya, prediksi label itu sama dengan np.round prediction. Nah, kemudian akurasi np.min label itu dibandingkan dengan Y, dikomparasikan dengan Y. Ya, jadi kalau misalkan sama, nah berarti dianggap sebagai benar. Kalau dianggap berbeda berarti dianggap nilai salah. Kemudian dihitunglah berapa rata-rata dari keseluruhannya itu. Nah, kemudian ditulis sebagai nilai akurasi. Ini variabelnya.
Nah, kemudian yang ketujuh, membuat visualisasi data dalam bentuk grafik pencarian error terkecil sebagai iterasi terbaik. Nah, di sini kita menggunakan PLT sebagai library dari pembuatan grafik Matplotlib. plt.figure, kemudian brackets, kemudian plt.plot. Nah, yang diplot itu adalah iter historinya, kemudian iter error history. Jadi iter history dengan error history. Kemudian plt.xLabel, jadi sepanjang sumbu X. Nah, itu kita tuliskan atribut iterasi. plt.ylabel, sepanjang sumbu Y kita tuliskan error atau my. Kemudian plt.title, untuk menentukan judulnya apa, nah kita tuliskan error ps iterasi, atau dalam hal ini untuk fungsi n ini hanya forwardnya saja. Nah, kemudian plt.grid. Nah, .grid, kita membuat grid kotak-kotak persegi yang membagi grafik tersebut supaya kita bisa melihat bagaimana plotting antara garis, perpotongan antara garis dengan nilai, ya, nilai di sumbu X maupun sumbu Y. Kemudian plt.show untuk menampilkan grafiknya. Kita lihat run. Nah, ini tadi atribut pada sumbu X, atribut pada sumbu Y. Nah, kemudian ini adalah title-nya. Oke. Kemudian 7B, membuat visualisasi data dalam bentuk grafik target dan prediksi. Nah, di sini plt.figure, ya, brackets, plt.scatter, dalam kurung range, kemudian dalam kurung lagi line sepanjang Y. Nah, di mana akan diperlihatkan Y dengan label atau targetnya itu bagaimana korelasinya, atau di mana titik-titiknya, apakah menyimpang terlalu jauh ataukah berimpit. Nah, di situ kita lihat nanti. Kemudian plt.scatter, range line prediction. Nah, kemudian untuk prediksi, ya, prediksi ini kita jadikan sebagai sumbu X-nya, ya, berapa nilai prediksinya. Kemudian kita berikan tanda, ya, markernya itu kita berikan tanda XX, kemudian labelnya kita berikan prediksi, ya. Jadi prediksi itu sebagai labelnya. Kita ambil dari variabel prediction. Kemudian plt.xLabel, nah ini pada sumbu atribut pada sumbu X, kemudian atribut pada sumbu Y nilai. Kemudian title-nya target vs prediksi. plt.legend, legend itu untuk memberikan keterangan pada grafik yang mana sebagai targetnya, yang mana sebagai prediksi, sehingga kita bisa membandingkan bagaimana posisi, ya, dari data target dengan data hasil prediksinya. Kemudian plt.grid, plt.show. Sini kan bisa kita lihat, ya, ini sumbu horizontal, vertikal, kemudian di sini ada keterangan X sebagai prediksi, target ini, ya, bulat-bulat targetnya. Kemudian kita membuat visualisasi data dalam bentuk hasil klasifikasi. Jadi sudah mengklasifikasi mana klasifikasi 0, mana 1, ya. plt.figure, brackets, plt.scatter, range line Y, di mana Y label, jadi menentukan labelnya, ya, range label. Nah, ini perlu kita lihat, ya, di sini kan kita memiliki label itu ada 4. Nah, berarti nanti akan tergambar juga bahwa ada 4. Kemudian bagaimana titik antara prediksi label, ya. Kemudian judul, legend, grid, show. Tidak terdefinisi.
Ada yang dia tidak baca tadi. Ini sudah terdefinisi. Ini hasil klasifikasi. Nah, di sini kita lihat kalau tadi ini prediksi dengan target ya. Ini target prediksinya pada 0, dia berempit. Kalau di sini agak-agak sedikit ada selisih, kalau di sini lebih sedikit lagi. Nah, kalau di sini hampir berimpit. Nah, kemudian pada hasil klasifikasinya itu karena terjadi tadi round pembulatan ya. Berarti kalau misalkan ini tadi selisih yang di sini. Nah, ini memang sudah berimpit ya, berarti benar. Nah, ini yang masih salah ya. Kemudian di sini untuk yang ketiga, kata yang ketiga, kemudian di sini 1. Ini kan 0001. Data yang pertama, data kedua, data ketiga. Data pertama itu adalah 0. Ya, jadi data yang pertama itu adalah 0. Kemudian itu ya 0, kemudian 1 outputnya. Ya, demikian mengenai vote propagation dengan codingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.